Duduknya. Iya. Sebab apa, mic-nya sensitif. Jadi besar kali suara nanti. Di atas dari kursi aja kan? Di kursi aja, Mak, kayak Kanjeng Dimas awak. Kalau Kanjeng Dimas ngadakan duit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ja'alahu uswatan hasanatan lana wa li jami'il makhluk. Ibu-ibu yang saya hormati, Ketua Perwiritan yang saya hormati. Ini perwiritan ada berapa, Bu, ngumpulnya sini, Bu? 3 perwiritan. Perwiritan pertama siapa ketuanya namanya? Bu Kartini. Yang saya hormati Bu Kartini. Perwiritan kedua siapa namanya? Ketuanya? Bu Prati. Bu Prati. Yang saya hormati perwiritan kedua Bu Prati. Yang terakhir kali 3 perwiritan? Bu Darti. Bu Darti. Alhamdulillah. Yang saya hormati nenek kami Bu Darti dan seluruh jamaah yang hadir di sini, karena terlaksananya acara ini karena ada yang mendengar. Bayangkan Bu, kalau saya cuap-cuap ceramah tapi nggak ada yang dengar, paling orang cerita itu udah lama ustadznya kena kapan. Ya cerita sendiri nggak ada yang jamaah yang dengar. Tapi ini terlaksana karena ada yang menceramah, ada yang mendengar. Saya sungguh berterima kasih dan mantap kali Bu. Kenapa mantap kali? Kebanyakan kita rata-rata ketika kumpul yasinan saja. Nah sebetulnya Ibu, kalau yasin bisa kita baca sendiri di rumah. Tapi kalau ceramah ini merupakan makanan batin bagi kita. Tubuh Ibu butuh 3 kali makan. Kenapa butuh 3 kali? Karena supaya sehat, supaya kuat. Unsur manusia bukan hanya fisik Ibu, tapi dia butuh batin dia. Dia butuh makanan juga supaya sehat dan supaya kuat. Untuk itulah ada namanya zikir supaya sehat, supaya kuat apa? Dengar-dengar, banyakin tausiah. Nanti ketua perwiritannya hadirkan saja siapa saja yang bisa. Semakin beragam, semakin mantap. Karena kita Bu rata-rata butuh motivasi dalam ibadah. Fahim fahim ibu-ibu? Paham ibuku saya? Insya Allah. Kayaknya ibu ini lemas, ngantuk apa-apa nih. Panas ya? Alhamdulillah. Tapi Bu, kalau panas seperti ini kata BMKG, setiap hari naik derajat loh Bu. Dari mulai 35 jadi 36 derajat. Karena alhamdulillah kan Allah menaikkan kita derajat. Untuk sementara panas dulu dinaikkan. Nanti ke depannya baru derajat kita sebagai orang yang beriman. Amin ya robbal alamin. Ibu saya minta pertama jangan ada yang cerita, kita fokus 15 menit saja Bu, udah lama-lama. Yang kedua kalau ada nampak tidur kayak ayam gini Bu, saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum. Saya jujur Bu, saya di sini ngisi ndak ngisi, keluar nanti insya Allah cair. Tapi enggak itu yang saya harapkan Bu. Kenapa? Saya jujur Bu, saya pernah ngisi waktu hari Jumat, waktu khutbah Jumat di Masjid Raya Nurul Waton. Begitu saya ngisi di sana Ibu, rupanya saya dikasih amplop sama khotibnya. Sama apa? Sama pengurusnya. Tebelnya minta ampun Bu. Kuginikan balik. Balik dia. Amplopnya tuh kuginikan balik. Berarti tandanya tebel apa tipis? Tebel Ibu. Balik Bu. Begitu saya masuk mobil, bergetar hati saya. Belum, ini jangan sampai nyerahin bini nih. Kalau sempat serahin bini, ini nggak keluar lagi nih, serius nih. Sebelum saya buka, kubuka Bu, Masya Allah 10 juta. Bayangin 10 juta, di mana khutbah Jumat 10 juta dapat di Indonesia.
Aku tunggu lah Bu jarak 15 menit, ada nggak ditelepon sama panitia? Kalau nggak ditelepon berarti kan alhamdulillah. Rupanya Bu lillahi ta'ala datang pula lah telepon sekitar 15 menit. Apa kata? Assalamualaikum Ustaz, Ustaz minta maaf Ustaz, amplopnya ketukar. Amplopnya ketukar Ibu. Karena kita Ustadz nih malu sama peci. Oh iya Pak, ya saya belum buka juga, malah udah buka Bu. Iya. Akhirnya saya balikkan. Baru keluarlah amplop aslinya. Itulah kalau kena angin goyang dia Bu. Kena angin goyang ya, kalikan saja berapa. Tapi ini cerita bercanda ya Bu. Artinya saya dimanapun ngisi, insya Allah saya tidak akan pernah meminta imbalan. Kenapa? Karena kalau kita berdakwah mengharapkan duit, hukumnya dosa. Tapi lebih berdosa kalau kita berdakwah nggak dikasih. Nah itu. Tapi minta maaf ya Bu, ini bercanda. Insya Allah betulan. Saya nggak mau dikasih honor. Kalau sempat saya dikasih honor, nanti saya tidak akan berdakwah lagi, tidak akan ngisi perwiritan lagi. Jadi kalau memang mau ngundang saya, satu syaratnya jangan kasih honor. Kalau ada honor untuk khotibnya, honor untuk penceramahnya, masukkan ke kas perwiritan biar nambah. Faham ibuku sayang? Nah, ini waktu berlalu juga nih Bu. Oke. Pertama, wajiblah kita bersyukur kepada Allah, yang mana Allah telah memberikan nikmat sama kita yang sangat banyak. Nikmat yang sangat luas. Nikmat itu Bu, bukan hanya banyak, bukan hanya luas, tapi tidak pernah putus maupun habis. Ibu, ketika kita itu sehat, yang paling kita inginkan banyak Bu, betul nggak? Pengen mobil Ustadz, pengen rumah, hutang lunas, muka glowing. Kalau dulu muka glowing jarang, sekarang incaran ibu-ibu muka glowing. Ustadz saya senam biar nggak lemir kali tangan saya, kicik katanya. Karena kayak manapun Bu, memang sudah hukum alam, kita tua bakal lemir. Kalau kita naik motor tuh Bu, bunyi tuh Bu, kepek. Kira kita baju, rupanya kulit. Iya, biar sehat. Nah, biar sehat. Cocok. Tapi jangan sampai tujuan kita sehat mengalahkan kita syariat. Tetap olahraga tapi tetap menutup aurat. Ketika kita sakit, ketika kita sehat, yang paling kita harapkan apa Bu? Banyak. Tapi ketika kita sakit, yang kita harapkan cuma satu, sehat. Berarti sehat itu nikmat. Bukan hanya harta yang sehat Bu, bahkan nasihat pun nikmat. Kebanyakan kan Bu, kita tidak mau nerima nasihat yang lebih miskin daripada kita. Allah, apa wong miskin wae kok nasihati wong kaya. Allah, katanya. Tidak mau nerima nasihat kalau lebih kecil daripada kita. Tidak mau nasihat kalau ilmunya tidak lebih tinggi daripada kita. Padahal nasihat itu Bu, bisa keluar dari siapa saja. Umar bin Abdul Aziz itu salah satu khalifah yang dinobatkan sebagai alim ulama, itu khalifah nomor 5 tuh. Itu suatu saat dipanggil sama orang gila Bu. Dinasehati sama orang gila. Apa kata orang gila? Wahai khalifah, ya majnun, wa ya masturun. Wahai khalifah, sini yang gila, sini yang terlaknat. Khalifah, presiden dipanggil yang gila, yang terlaknat. Jangankan presiden, ibu kalau dipanggil orang gila, "Oh ibu, yang gila sini, yang terlaknat sini." Apa balasan kita? Nggak usah dibahas, nggak usah dibalas. Kalau kita membalas kata-kata orang gila, berarti kita jadi gila. Dipanggil gitu khalifah Bu. Tapi begitu dipanggil khalifah, apakah khalifah marah? Tidak, didatangin sama orang gilanya. Apa kata khalifah? Tuan tadi bilang aku apa? Ya majnun wa ya masturun. Wahai yang gila dan wahai yang terlaknat. Kalau memang aku gila, kata khalifah, seperti apa bentuk pikiranku? Kata orang gilanya. Namanya gila ditanyain. Apa penyebab Tuan membilang aku gila? Kata orang gila, wahai khalifah, engkau begitu mengejar yang namanya jabatan.
Tapi jabatan itu sangat menyusahkanmu nanti di akhirat. Jangankan banyak orang yang kau tanggung nasibnya wahai khalifah, satu orang saja cukup memelaratkanmu nanti di yaumul hisab. Satu orang, Bu. Ini misalnya saya punya salah nih. Banyak ibu-ibu gini yang nuntut habis pahala. Kalau habis pahalaku, dosa ibu ngasih ke awak. Jangankan banyak orang, satu orang cukup membuat amal kita habis di akhirat. Engkau begitu mencintai jabatan, sementara jabatan akan menyusahkanmu nanti di akhirat. Jangankan banyak orang, satu orang sudah cukup membuat kau miskin. Bukankah itu gila? Diam khalifah, Bu. Bener juga kata Wak nih ya. Lantas yang kedua, kenapa engkau bilang aku terlaknat? Wahai khalifah, engkau begitu mencintai dunia, padahal dunia akan meninggalkanmu. Hari ini engkau begitu dikelilingi sama orang-orang yang mengidolakanmu, anak istrimu kau perjuangkan, tapi suatu saat ketika engkau mati, manusia akan segera cepat melupakanmu, dan engkau hanya berteman dengan amal baikmu. Berarti ini, Bu, orang gila bukan sembarang gila. Terdiam khalifah tuh. Oh, Tuan, mengingat posisiku ini sebagai orang khalifah, kira-kira apa yang ku bisa bantu buat Tuan? Kata orang gila, khalifah, aku memiliki 3 permintaan. Tolong kabulkan 3 permintaanku ini. Kalau kau memang khalifah, silahkan minta. Yang pertama, tunda kematianku. Aku ndak bisa, kata khalifah. Ndak bisa khalifah tunda kematianku. Nomor 2, bebaskan aku dari azab kubur. Nggak bisa juga aku itu loh Tuan. Yang ketiga, tolong jaminkan aku masuk surga. Kata khalifah, nggak bisa juga aku itu. Nah, kalau 3 permintaanku tadi nggak bisa kau kabulkan, berarti kau budak sama seperti aku. Bedanya kau memakai baju khalifah, aku memakai baju orang gila. Ya udah, aku pergi dulu, assalamualaikum. Pergi aja. Khalifah, Bu, ndak marah, Bu, karena dia tahu nasihat adalah nikmat. Hari ini kalau ada orang yang menasehati ibu, meskipun ibu lebih tua, kalau dia baik, ambil. Kalau dia buruk, buang. Jangan dipandang siapa yang menasehati, tapi pandang apa yang dinasehati. Meskipun dia keluar dari dubur ayam, kalau dia telur, ambil. Kalau dia keluar dari dubur yang katanya alim ulama kiai, kalau dia kuning bercampur cabai, buang. Jadi bukan siapa yang mengeluarkan, tapi apa yang dikeluarkan. Kata pepatah Arab, undur ma qala wala tandur man qala. Lihat apa yang keluar, jangan dilihat siapa yang mengeluarkan. Faham ibu? Faham ibu? Ibu ini kira-kira diamnya serius apa ngantuk nih? Oh ya, cocok ya, betul, oke. Oke, masuk yang kedua. Salawat berbahterakan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh Ali Jum'ah gini, Bu. Tahu nggak anak-anakku ketika dia ngajar? Tahu nggak anak-anakku siapa yang berhak mendapatkan syafaat nanti? Nggak tahu, kata muridnya. Orang yang ketika membaca nama Nabi Muhammad, mendengar nama Nabi Muhammad, ingat tentang Nabi Muhammad, sontak langsung bersolawat, saat itu dia pasti mendapatkan syafaat. Jadi berapa banyak ibu-ibu tadi sini yang sontak membacakan solawat, itu pasti dapat syafaat. Saya ulangin, solawat berbahterakan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dapat semua ini. Sholawat adalah pertolongan dan keringanan. Pertolongan dari amal kita yang sedikit, keringanan dari amal kita yang bercampur selain Allah. Faham ibu? Oke, masuk yang terakhir. Insya Allah kali ini kita akan membahas tentang salah satu hadis dari Mu'az bin Jabal. Hadis ini hadis spesial nasihat Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal, yang mana hadis ini dikeluarkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik salah satu periwayat yang paling banyak meriwayatkan tentang Rasul. Ibu tahu Mu'az bin Jabal? Nggak tahu ya, saya kasih tahu 3 keutamaannya.
Mu'az bin Jabal adalah sahabat Nabi yang pertama, dia pemimpin seluruh alim ulama nanti di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau merupakan salah satu sahabat yang cerdas dan banyak hafalannya. Yang ketiga, dia diajarkan Nabi doa khusus, yang mana doa itu wajib kita amalkan saat ini. Kata Rasul, ya Mu'az, la tada' fi kulli duburis sholah an taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Mu'az, jangan tinggalkan bacaan ini di belakang sholat. Mungkin ibu sudah hafal ya. Apa doanya? Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku. Ya Allah permudahkanlah aku. Ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan menjadi hambamu yang baik. Jadi 3 ini Bu yang diajarkan Rasulullah kepada Mu'az. Kapan dibacanya Ustadz? Gampang, terserah. Di belakang sholat boleh. Fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam, ibu baca dalam hati. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, boleh. Atau waktu lagi zikir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahumma antas salam wa minkas salam. Baru waktu zikir, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau ketika lagi berdoa setelah sholat, terserah di mana saja ibu letak. Kalau doa ini ibu letakkan setiap di belakang sholat, insya Allah 3 ini akan diberikan kemudahan sama Allah. Kita kupas satu dulu. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku. A'inni, bukan Allahumma ini. Kalau Allahumma ini, ya Allah sesungguhnya aku. Cerita ibu, ya Allah sesungguhnya aku ini banyak kali hutang, lunaskanlah hutangku ya Allah. Ya Allah, aku pengen kali punya kapling, berikanlah aku kapling ya Allah. Ya Allah, anakku pengen kuliah, luluskanlah anakku kuliah ya Allah. Nah, itu Allahumma ini. Ibu bercerita. Tapi kalau Allahumma a'inni, ya Allah permudahkanlah aku, tolonglah aku. Ibu minta tolong. Apa yang minta tolong? Ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepadamu. Kenapa Bu? Ada 2 manfaatnya. Yang pertama, amal yang paling mudah dilakukan, yang enggak pakai duit, ringan di lidah tapi berat di timbangan adalah zikir. Jadi kalau ibu nanya, apa Ustadz amal yang paling ringan tapi berat di timbangan? Zikirlah tuh barangnya. Zikir itu banyak Bu. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Dengan kalimat ini Bu, maka ibu bisa masuk surga. Dengan meninggalkan kalimat ini juga ibu bisa kecemplung di neraka. Kayak mana hebatnya tuh kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau ada yang bilang, Ustadz berikan aku amal yang paling mudah, zikir Bu. Karena zikir nggak pakai duit. Zikir mudah dilakukan di mana saja. Coba kalau kita lagi santai, lagi duduk di samping bicara sama teman, kan ada jedanya Bu, nggak mungkin nyerocos saja. Pas berjeda Bu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hati aja Bu. Nanti kalau nggak dicemeh kawan. Pokoknya di sela-sela kegiatan itu kita berzikir Bu. Kenapa berzikir? Karena nanti berat di timbangan. Demi Allah nanti di akhirat Bu, banyak orang yang bangun di hari kiamat yang mendapati pahalanya banyak. Tapi ketika dia dihisap di hadapan Allah karena pernah berkasus sama manusia, hilang pahalanya satu-satu. Kalau sudah hilang pahalanya satu-satu, masih banyak orang yang nuntut, dosa orang yang disakiti dikasih. Rugi nggak kira-kira Bu? Banyak di akhirat nanti orang yang jatuh pailit, jatuh miskin. Nah itulah yang penyebabnya kata Rasulullah, mudahkan ya Allah berzikir. Sebab dengan berzikir makin banyak pahala ibu, makin banyak stok ibu kalau banyak yang nuntut sama ibu. Tenang ya Allah, stokku masih banyak, zikir aja terus. Dari sekarang Bu, banyakin zikir. Apalagi kita sudah tua, apalagi kita tunggu. Kebanyakan kita kalau kumpul ibu, minta maaf,
Kalau kumpul itu cuma 2, apalagi di waktu rewang. 10% ngupasin bawang, 90% ngupas aib orang. Padahal aib anaknya ada tuh. Kue tahu sih. Iya. Wah, semakin kecil suaranya biasa semakin akurat tuh, Bu. Makin kecil makin akurat. Itu ngupas, Bu, bawang mau 1 kilo 2 kilo, asal ada cerita orang, semangat kali. Oh masa iya. Oh laki nih, macem-macem. Mulai sekarang kita kurangin sedikit cerita-cerita, banyakin kita zikir di waktu-waktu sempit. Kenapa? Di waktu-waktu lenggang. Kenapa? Karena zikir ini stok perbendaharaan kita ketika kita banyak dituntut sama manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, zikir penentu orang ketika dia sakratul maut, kalimat itulah yang pertama kali keluar. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dalam hadis lain, fi akhiril hayati, di dalam akhir hidupnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Kayaknya mudah kali ya, Bu. Barang siapa yang sakratul maut mengucapkan la ilaha illallah, langsung masuk surga. Kayaknya mudah, Bu. Tapi penelitian menunjukkan lebih dari 100 orang Islam yang mati, paling cuma 2 yang sanggup mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalimat yang keluar ketika sakratul maut, kalimat yang paling sering digunakan, yang paling sering diucapkan, dan yang paling lengket di hati. Itu keluar, Bu. Jadi kalau hari ini ibu meninggal, maaf kata, hari ini ibu kalau meninggal di rumah sakit, itu apa yang pertama kali lengket di hatinya, itulah yang keluar ketika sakratul maut. Bagi kita mudah, Bu, karena kita belum sakratul maut. Coba kita tes. Ibu ucapkan la ilaha illallah. Coba semua. La ilaha illallah. Ibu masih sehat, sakrat belum? Tapi kalau orang sakaratul maut, Bu, kalimat itu berat kali. Karena kalimat itulah yang menjamin ibu di mana tempat kembali. Masuk surga. Bayangin, cuma dengan kalimat ringan. Tapi siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa bilang kalau sudah sakaratul maut? Kalimat itu akan sering keluar ketika kita sakaratul maut. Apa yang paling lengket di hati? Yang paling lengket ini yang keluar. Di rumah sakit ada 3 kalimat yang sering keluar ketika orang sakratul maut. Yang pertama, dokter. Kenapa? Ketika orang sakit, dia mau sakratul maut, dia menyangka pergi ke rumah sakit bakal sembuh oleh dokter. Makanya kalimat yang keluar kali kata-katanya dokter, dokter, ya, dokter. Diucapin, ibu la ilaha illallah, dokter. Out. Yang kedua, suami ataupun istri. Kenapa? Karena tiap hari suami menemani dia, tiap hari suami memberikan nafkah dia. Jadi kawan, ada masalah sama anak, suami tempat curhat. Ada masalah sama tetangga, suami tempat curhat. Kalau hutang kita menumpuk, suami yang bayarin. Apapun kegiatan kita, ada di sebelah kita suami. Bermasalah sama orang lain, enggak apa-apa Ustadz. Yang penting jangan bermasalah sama suami. Begitu lengketnya suami di hati kita, Bu. Makanya ketika sakratul maut, keluar dari mulutnya tuh, Bu, la ilaha illallah, suami. Siapa nama suaminya? Paijo. Misal, kalau enggak legimin. Kenapa, Bu? Karena legimin kali yang lengket di hati. Ini serius, Bu. Enggak, saya lagi enggak bercanda nih, serius. Apa kata-kata, apa sesuatu yang paling lengket di hati itu yang keluar kali ketika sakratul maut. Nah, yang terakhir yang paling sering keluar ketika orang sakratul maut di rumah sakit adalah harta. Ada kawan saya menalkinkan orang mati, ibu, la ilaha illallah. Apa kata ibu? Gorden. Rupanya 3 kali lebaran waktu nggak bisa beli gorden. Gorden sudah dipesan bagus pula, pas pula sakratul maut, mati dia, suami nikah lagi pakai gorden baru. La ilaha illallah.
Matilah kuwa. Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa yang pertama kali keluar kita sakratul maut, itulah yang paling lengket di hati. Allah pengen, Rasul pengen, yang keluar dari mulut ibu ketika sakratul maut adalah kalimat la ilaha illallah. Itulah kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, mudahkan aku untuk berzikir kepadamu. Oke Bu, paham ya Bu? Oke. Yang kedua, wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu. Hari ini Bu, banyak kita yang sedikit syukur. Kenapa Ibu? Kita sering melihat nikmat orang sehingga tertutup syukur kita. Kalau Ibu mau syukur dalam hidup, lihat nikmat yang ada, lihat ke bawah. Pasti Ibu syukur. Sebanyak apapun harta Ibu, kalau Ibu menutup rapat-rapat nikmat syukur, maka harta itu akan kurang. Tidak ada saja. Kalau kita memandang orang, apa sih Bu selesainya Bu? Kita punya mobil baru, orang lebih baru. Kita mobil bagus, orang lebih bagus. Tapi kalau hari ini kita mensyukuri apa yang ada, maka akan terasa nikmat. Syukur ini Bu, itu akan nampak pertama kali ketika kita ada cobaan. Apa yang keluar kali ketika pertama kali ada cobaan? Kalau kalimat zikir, itu berarti Ibu termasuk orang syukur. Ibu, anak Ibu kecelakaan, la ilaha illallah. Itu termasuk orang yang syukur Bu. Bukan syukur anak kecelakaan ya. Tapi syukur kalau Ibu memang betul-betul itu diucapkan dalam hati, itu tertancap dalam hati. Kalau Ibu itu memang lengket dengan Allah, makanya langsung keluar kalimat la ilaha illallah. Ini gak bisa ditipu-tipu. Ada orang yang sudah tahunan sakit. Kawan saya begitu tahunan sakit, waktu kawan saya satu, udah bolak-balik di kemoterapi Bu. Udah dokter bilang ini nggak lama lagi, udah bawa pulang aja. Karena pengobatan apapun sudah tidak mempan sama dia. Begitu disuruh bawa pulang Ibu, dibawa pulang saja. Udah kemoterapi Bu, bolak-balik cuci darah, rambut ini udah botak. Rupanya kalau orang kemoterapi tidak dicukur ya Bu, botak total kayak laki-laki baru pulang umroh. Botak total, dia lemas saja. Rupanya datanglah abangnya dari Perbaungan. Datang karena adiknya sakit parah. Begitu datang dilihatnya, oh adikmu ini ketempelan orang halus nih, kata dia. Kata dokter, dia ini kena kanker. Kata abangnya, ini ketempelan orang halus nih. Jadi apa Bang yang harus kulakukan? Ambil sama kamu 3 lembar daun sirih. Siap itu Bang, ambil jeruk purut. Buat apa Bang? Udah ikutin aja lah jamannya cerita kau. Siap Bang, diambilkan 3 lembar daun sirih dan 1 jeruk purut. Entah apalah Bu yang dibaca sama abang tuh, tawa-tawa itu, macam-macam lah Bu dibacanya. Udah siap itu ditempelkan ke kening, satu lagi tempelkan ke dada, satu lagi tempelkan ujung kaki. Besoknya bangun Bu, bangun, bayangin coba Bu. Pigilah udah bangun bisa cari, Mak kok bisa bangun Dek? Kalau dia bersyukur bukan kufur. Kata-kata pertama kali keluar apa Bu? Alhamdulillah, selama ini aku sakit, Allah yang nyembuhkan perantara abangku. Nah itu kalau orang syukur tuh Bu. Tapi kalau orang kufur Bu, itu nggak bisa ditipu tuh. Oh Mak, kemarin Wak kulihat udah mau mati, kulihatnya udah meninggalkan wasiat katanya. Kalau milih bini yang lebih tua daripada Wak, ini kok kenapa Wak sehat? Kan kayak gitu kan? Kenapa Wak sehat? Itulah abangku dari Perbaungan datang, ditempelkannya 3 sirih di keningku. Oh aku rasa hebat kali lah abang tuh, entah apa ilmunya. Ini kufur nih Bu. Dia nampak kali kata-kata yang keluar itu, itulah menandakan seseorang itu syukur ataupun tidak. Yang terakhir, wa husni ibadatik, dan ya Allah jadikan aku hambamu yang baik. Apa ciri-ciri hamba yang baik? Cakep cuma satu, berfikirnya baik, berkatanya baik, berperasaan baik, berperangai baik. Itulah hamba yang baik. Cuma itu aja Bu, tidak ada yang panjang. Ibu paham?
Kalau ibu baca ini selalu, insya Allah setiap di belakang sholat, Allah akan membimbing ibu untuk rajin berzikir, untuk serajin bersyukur, dan menjadikan ibu sebagai hamba yang baik. Sering-seringlah berzikir, karena zikir ini untuk kita. Lebih dan kurang saya minta maaf. Sudah selesai ya Bu? Ini sekarang sudah mau jam 3. Iya, Pak Ustadz, saya sudah capek bicara. ini kan mau bimbing orang sakaratul maut tadi ya. Ya. Takutnya kalau disuruh la ilaha illallah, gitu kan, takutnya nggak nyampe. Tapi di pilihannya itu bisikan nama Allah gitu itu gimana? Boleh. Dengarkan, saya pernah ikut pembimbingan dari Kemenak untuk mentalkin orang yang sakratul maut. Yang pertama, ucapkan pelan. Ini satu pertanyaan aja ya Bu. Nah, yang ucapkan pelan. Karena Bu, bagi kita yang masih hidup, kalimat itu mudah dan ringan. Tapi bagi orang sakratul maut, sama kayak ibu nonton bola. Tendang Wak, tendang. Alah mah, gitu aja nggak bisa tinggal. Masuknya tuh barang. Alamak, nggak bisa pula cuma kayak gitu. Kita yang komentar mudah. Tapi dia yang, oh, itu pertarungan hidup dan mati Bu. Memang mau mati ya. Karena pertarungan hidup dan mati. Kenapa? Karena itu terakhir kali iblis menggoda kita. Aku nggak rela nih hamba masuk surga. Aku pengen nih hamba ikut sama aku di neraka. Maka dia hadir dalam bentuk yang paling ibu senangi. Itu Bu, orang sakaratul maut itu Bu haus sekali. Maka dia membawa air. Dia bilang gini, kau mau air ini? Kalau orang tidak biasa menahan hawa nafsunya selama di dunia, mustahil dia bisa menolak air itu. Kamu mau nolak air ini? Kalau kau mau, ucapkan saja Allah bukan Tuhanmu. Kalau kita bilang gini aja Bu, anggukan, langsung dia mati dijemput sama Allah. Itu matinya dalam akidah, bukan dalam fikih ya Bu. Dalam akidah matinya itu mati sebagai kafir. Kalau dalam fikih matinya tetap Islam, tapi di dalam akidah dia tidak mengakui Tuhan dia adalah Allah. Caranya menalkin pertama pelan-pelan. Jangan buru-buru. Pertama la ilaha, enggak usah ibu ucapkan, enggak usah, langsung la ilaha illallah. Biarkan dulu Bu. Kalau dia sudah ngucap la ilaha illallah, udah jangan diganggu. Tinggalkan. Jangan diajak bicara lagi. Jangan ngucap sekali lagi jangan. Tinggalkan. Karena itulah kalimat nanti yang dibawa dia di hadapan Allah. Itu yang pertama Bu. Ucapkan dengan pelan. Yang kedua, pastikan sebelum kita menalkin kita wudhu. Karena kebanyakan orang yang menalkin kalau tidak berwudhu Bu, dia gini Bu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita ucapkan gini, aku sebenarnya ngeri Bu, tapi nggak apa-apa ya. La ilaha illallah. Ini kita belum berwudu. Dia bilang gini Bu, la ilaha, langsung mati Bu. Tidak ada Tuhan, langsung mati. Hah, Allahnya kemana? Padahal dia mengakui tidak ada Tuhan. Makanya ketika kita menalkinkan orang yang sakarat, kita wajib berwudu agar lancar dan jelas kalimat itu di telinga dia. Kalau enggak, ditutupi sama iblis. Yang dia dengar la ilaha aja, nggak ada Tuhan. Bayangin Bu, mati bilang nggak ada Tuhan, mati. Bayangin kemana larinya coba. Nah, tapi Pak Insan, itu kan saya pernah itu udah nggak bisa bicara. Cuma saya bilang gini, ikutin saya ya, namanya Bu. Tapi saya bisikannya cuma Allah gitu. Iya. Takutnya nanti itu tadi kalau mamanya la ilaha illallah itu nggak sampai kan? Betul. La ilaha, Allahnya kemana? Nah, itu gimana itu Pak? Boleh Pak? Boleh menurut kitab Ar-Ruh dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Jadi, Ketika kita lihat orang yang kita talkitkan ukuran tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, bisa bicara. langsung aja kita bilang Allah, Allah, langsung aja. Itu dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauzi boleh. Dan ketika dia mengucap Allah, sama sempurnanya dengan mengucap la ilaha illallah. Iya, Allahumma sholli ala. Semoga orang-orang tua kita yang duluan telah melewati kita diberikan tempat yang paling tinggi di sisi Allah. Amin. Dan diterima seluruh amal ibadahnya. Amin. Diampunin seluruh dosanya. Amin.
dan diberikan rahmat dan tempat yang paling tinggi seperti tempatnya para nabi. Amin ya robbal alamin. Langsung kita doa ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali washabi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaratal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka liqa'ika ya Allah wa nas'aluka asyauka ya Allah wa nas'aluka liqa'ika habibikal Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami umur yang panjang, berikanlah kami sisa umur yang berkah ya Allah. Ya Allah berkahilah harta kami dan anak-anak kami serta suami kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami apabila punya hutang lunaskanlah ya Allah. Apabila kami miskin kayakanlah ya Allah. Apabila kami tidak beriman jadikanlah kami orang yang alim ya Allah. Ya Allah untuk orang-orang tua kami yang telah mendahului kami, tempatkan dia pada di alam barzah dengan tempat yang paling indah ya Allah, dengan tempat yang paling tinggi ya Allah. Ampunkanlah seluruh dosanya dan terimalah seluruh amal ibadahnya. Maafkanlah semua khilaf dan salahnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga pertemuan kali ini diberkahi oleh Allah. Lebih dan kurang saya minta maaf kepada Ibu. Semata-mata kita semua dalam tazkirah, dalam mengingat, dalam kebaikan dan dakwah. Fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin langsung ya Bu, mau ke masjid karena bentar lagi 5 menit lagi mau sholat asar. Ya Bu, izin ya.